Demi mengeluarkan hasil dari kebun petani sawit yang berada di Desa Kutu Tandun, juga pemilik kebun yang di Tandun Barat, karena untuk mengeluarkan hasil dari kebun ini membutuhkan jembatan karena ada sungai, anakan sungai yang lebarnya 8 meter anakan sungai tersebut. Jadi kita perlukan jembatan yang permanen ya, yang bisa dilalui oleh truk yang bobotnya itu minimal 10 ton dan maksimalnya 20 ton. Maka di sini pemerintah Desa Kutu Tandun mengambil kebijakan, yaitu membangun sebuah jembatan yang lebarnya itu 4 meter dan panjang 6 meter. Kita saksikan bagaimana mereka mengerjakan pembangunan jembatan tersebut. Dan pada hari ini sahabatku, di tanggal berapa ini ya, di tanggal 18 Juni hari Rabu tahun 2025 dilanjutkan kembali sahabatku. Ini adalah pembangunan jembatan yang berada di Desa Kutu Tandun yang akan menghubungkan lahan petani sawit, baik dari pemilik kebun sawit yang di Tandun Barat maupun juga dari Bonotapung, dan pada khususnya daerah kelurahan Kutu Tandun. Tinggal ngomong aja. Jadi prosesnya seperti ini sahabat ya, membuat yang penting ngomong. rangka bagian atas. Kita saksikan mereka para tukang, para insinyur lokal telah membuat sedemikian rupa untuk pengecoran di bagian atasnya untuk besok hari ya. Ini membuat malnya dulu dan membuat rangkanya gitu. Dan ini teman-teman kita lagi bekerja sahabat ya, membuat rangka bagian atas untuk pengecoran jembatan bagian atasnya gitu sobat. Mari kita saksikan bersama-sama ya, para profesionalis tukang-tukang lokal mengerjakan ini mulai pagi tadi. Ini udah sekitar jam 11 waktu Indonesia Barat. Mereka masih bekerja. Oke, jadi terima kasih kita ucapkan juga ya kepada pemimpin yang saat ini sedang menjabat, yaitu Bapak Muhammad Tosin ya, bersama jajarannya ke bawah ya. Enggak kita sebutkan satu persatu lah, tapi semuanya berperan pokoknya begitu. Jadi untuk pembangunan jembatannya itu dipercayakan oleh Bapak kita Pak Wasim ya. Karena keprofesionalnya beliau, maka jembatan ini bisa berdiri hingga sedemikian rupa tuh. Jadi disesuaikan juga dengan modal, maka dibuatlah jembatan ini dengan lebar 4 meter dan mempunyai panjang 6 meter. Namun untuk ketebalannya, karena ini belum dicor, kita belum tahu ya berapa ketebalannya. Kalau fondasi kemarin udah kita utarakan seberapa tebal gitu. Kalau ini kita belum tahu, karena ini juga kita hanya memandang ya dari sudut pandang masyarakat awam gitu. Kita tidak ada keterkaitan dengan mereka, kita hanya menikmati setelah jadi nanti gitu. Kita hanya masyarakat biasa yang mencoba mendokumentasikan, sehingga nantinya di tahun-tahun ke depan bisa dilihat ini ya dokumentasi kita untuk anak-anak cucu kita. Karena ini pertahanannya diperkirakan sampai dengan 100 tahun ke depan gitu sahabat. Karena ini tinggi ya. Kalau udah sedemikian tingginya ini, menurut pengalaman pribadi saya yang memang saya bertempat di sini, di dekat-dekat sini, itu tidak akan terkena oleh genangan air. Andaikan jalan
ini ditimbun nanti setinggi jembatan ini juga, maka jalan ini tidak akan terkena genangan air lagi gitu sobat. Jadi mari kita saksikan hingga pembangunan ini selesai. Untuk besok-besok hari lagi ya, kita sambung kembali dari postingan saya. Mudah-mudahan ini akan selesai cepat, karena memburu ini musim kemarau ya, mumpung musim kemarau. Karena kalau di musim hujan ini nggak bisa dikerjakan, karena di sini ini banyak genangan ini mungkin. Kalau hujan itu deras terus menerus setiap hari, di sini sering terjadi genangan air, maka ini diburu waktunya untuk percepatannya di musim kemarau ini gitu. Kemarin memang ada terjadi hujan 1 hari, tapi cuman tidak deras, sehingga air tidak begitu tampak mengalir deras, hanya sedikit saja pengalirannya gitu sobat ya. Jadi di sini saksikan juga dengan Pak Kadus kilometer 10, yaitu Bapak Suyanto alias Pak Memen gitu. Yang berdiri itu adalah Pak Kadus. Kebetulan Pak Kadus ini ladangnya juga terbelah untuk untuk hibah ya, ladangnya itu terbelah untuk hibah.